Bagaimana jadinya kalau kedua orang tuamu dibunuh? Andaikan pelakunya dihukum penjara 20 tahun, apakah kamu akan ikhlas atau justru akan membalas dendam? Di film kali ini mengisahkan seorang pria gelandangan yang selalu menunggu musuhnya untuk membalas dendam. Dan inilah dia, Blue Ruin. Kisah bermula di mana ada seorang pria gondrong sedang berendam dan bersantai di sebuah kamar mandi. Namun tak lama kemudian ia mendengar suara mobil yang diparkir di depan rumah dan diikuti suara orang yang sedang mengobrol. Sontak ia pun langsung kabur melalui jendela kamar mandi tanpa sempat memakai celana. Diketahui pria gembel ini bernama Dwight Evan. Dan karena tak punya rumah, Evan harus tinggal di dalam mobil rongsoknya dan harus mengais sampah dari pinggir jalan untuk sekedar bertahan hidup. Termasuk di awal film tadi yang mana Evan harus menyelinap masuk ke rumah orang untuk sekedar merasakan nikmatnya keramas menggunakan sampo. Dalam narasinya, Evan sudah bertahun-tahun menjadi gembel karena depresi setelah ditinggal mati orang tuanya. Kini Evan menjadi pria madesu yang hilang arah, yang tak seperti manusia normal pada umumnya. Evan tak pernah ambil pusing memikirkan uang, kasih sayang, apalagi perhatian seorang pacar. Karena tujuan hidupnya hanyalah satu, yaitu membalas dendam atas kematian ayah dan ibu. Lalu di malam yang sunyi di pinggiran jalan, setelah kelelahan karena gak ngapa-ngapain, Evan pun beristirahat sambil membaca buku sejenak. Kemudian ia pun tertidur. Kini pagi pun telah menjelang. Tiba-tiba Evan dibangunkan oleh seorang polisi wanita yang tanpa basa-basi Evan disuruh untuk ikut ke kantor polisi. Dengan ekspresi muka bodoh amat, Evan mengira kalau hal itu karena ia memasuki rumah kemarin tanpa izin. Namun ternyata bukan. Dan maksud dari si polisi menyuruh Evan ke kantornya adalah untuk memberitahu kalau Wade Cleland, orang yang telah membunuh kedua orang tua Evan 20 tahun yang lalu, akan segera dibebaskan dari penjara. Si polisi pun menyuruh Evan untuk mencari tempat yang aman dan menganjurkan untuk tinggal di kantor polisi karena takut Evan akan dibunuh oleh Wade Cleland. Namun, alih-alih mengiyakan saran dari sang polisi, dengan dendam membara yang sudah tertahan selama 20 tahun, Evan justru memutuskan untuk pergi ke Virginia, kampung halamannya, yang juga tempat tinggal dari sang musuh bebuyutan, yaitu Wade Cleland. Evan sangat berambisi untuk melakukan aksi balas dendam kepadanya. Saat itu, Evan yang sejatinya pria yang baik melakukan persiapan sebelum memulai aksi, di mana ia pergi ke sebuah toko senjata untuk membeli sepucuk pistol. Namun ternyata senjata itu sangat mahal dan uang hasil mencuri kemarin tidak cukup untuk membelinya. Dengan modal nekat, ia pun mengintip beberapa mobil yang terparkir di belakang tempat hiburan malam dan menemukan pistol di dalamnya. Sambil mengendap-endap, Evan memecahkan kaca mobil itu dan mengambil pistol tersebut. Ternyata pistol tersebut pelatuknya terkunci. Dengan sekuat tenaga, Evan pun mencoba membukanya. Namun sungguh sayang, pistol curian itu justru patah dan tak bisa lagi ia gunakan. Kini tanpa pistol di tangannya, Evan nekat menunggu Wade yang baru saja keluar dari penjara. Terlihat saat itu Wade dijemput oleh anggota keluarga besarnya menggunakan mobil limosin. Sementara Evan terus mengamati dan mengikuti kemana mobil mereka akan berhenti. Tak lama berselang, Wade Cleland dan keluarga Cleland yang lain pergi ke sebuah tempat karaoke untuk merayakan kebebasan Wade. Evan pun memantau keadaan sekitar dari dalam mobil rongsoknya. Dengan berhati-hati, ia langsung mengendap masuk lewat pintu belakang. Dan karena Evan tak memiliki pistol, akhirnya ia pun hanya membawa sebilah pisau. Dengan pelan namun pasti, Evan menyusuri ruang belakang sambil memikirkan bagaimana cara untuk membunuh Wade. Terlihat saat itu ekspresi Evan yang dipenuhi adrenalin karena walaupun ia belum pernah membunuh, kini Evan mau tak mau harus membalaskan dendamnya yang telah tertunda selama 20 tahun. Dan ketika ia sedang menarik nafas, saat itu juga dua orang pria masuk ke dalam kamar mandi.
Mendengar itu, Evan langsung bersembunyi di salah satu kloset yang ternyata mereka berdua adalah Wade dan saudaranya. Sejenak mereka pun mengobrol, lalu saudara Wade pergi untuk mengambil bir. Dan saat itulah Evan mendapatkan momentum yang sangat bagus untuk mengeksekusi. Sambil mengintip Wade yang sedang membersihkan wajah, tiba-tiba menghadapi Wade yang berbadan kekar, Evan tentu kesulitan dan justru hampir terbunuh. Namun beruntung Evan berhasil menusuk pelipis Wade lalu membuatnya roboh dan tewas bersimbah darah. Kini dengan baju berlumuran darah, Evan keluar dari tempat karaoke itu tanpa ada yang menyadarinya. Dan sebelum kabur, Evan berinisiatif untuk membocorkan ban mobil limosin milik keluarga Cleland agar mereka tak bisa mengejar Evan. Namun karena ceroboh, pisau tersebut justru melukai tangannya. Buru-buru Evan pun segera masuk ke dalam mobil untuk melarikan diri. Namun ia dibuat terkejut tatkala kunci mobil Evan ternyata terjatuh di kamar mandi saat ia baku hantam dengan Wade. Mau tak mau, Evan harus menggunakan mobil limo yang sempat ia bocorkan bannya. Dan saat keluarga Cleland yang lain berusaha mengejar Evan, ia langsung tancap gas layaknya seorang Dominic Toretto. Beruntung, mobil tersebut masih bisa dipacu dengan kencang meski sedikit bergoyang-goyang. Di tengah pelariannya, tiba-tiba ada yang menggedor-gedor kaca belakang. Dan setelah berhenti, ternyata itu adalah William Cleland, yaitu anak terkecil dari keluarga Cleland. Saat itu, melihat baju Evan yang berlumuran darah, sepertinya William ini mengenali Evan karena cerita dari keluarganya. William pun bertanya apakah Evan telah membunuh Wade. Evan pun menjawab iya, lalu menjelaskan bahwa itu karena Wade telah membunuh kedua orang tuanya. Setelah itu, William pun mengatakan kalau Wade bukanlah pelaku yang asli sambil berlari meninggalkan Evan. Tak lama berselang, Evan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menyusuri hutan serta rawa dan meninggalkan mobil tersebut di pinggir jalan. Setelah mengamati keadaan sekitar, Evan kembali menyelinap ke rumah orang yang sedang kosong untuk mencukur rambut dan jenggot serta mencuri pakaian yang ia temukan di rumah tersebut. Kini setelah rapi dan klinis, Evan berencana melanjutkan perjalanan. Namun sebelum itu, Evan sejenak melihat berita di TV untuk mencari tahu tentang berita kematian Wade Cleland. Dan rupanya tak ada berita yang menyiarkan. Dengan terburu-buru, Evan bergegas pergi menuju rumah adiknya yang bernama Sam yang bertahun-tahun tidak pernah ia kunjungi. Singkat cerita, Evan pun tiba. Sam yang hendak berangkat ngantor terkejut melihat si kakak yang tiba-tiba datang. Tentu, Sam yang dilanda rindu dengan kakaknya mengurungkan niat dan mengajak Evan untuk ngopi di sebuah warung. Di sana, Sam menanyakan keadaan Evan yang sudah tak bertemu selama bertahun-tahun. Dan Evan memberi kabar kalau ia baru saja membunuh Wade. Beberapa detik, Sam pun terkejut mendengar itu, namun juga senang mengetahui pembunuh kedua orang tuanya telah tewas. Akan tetapi, menyadari berita kematian Wade tidak ada, Evan khawatir kalau keluarga Cleland akan melakukan aksi balas dendam tanpa melibatkan kepolisian. Tak lama kemudian, Sam pun bercerita kalau ia telah memiliki anak. Mengetahui hal itu, Evan langsung bergegas mengajak Sam pulang karena takut anak-anak Sam akan menjadi sasaran balas dendam oleh keluarga Cleland. Beruntunglah anak-anak mungil dan lucu itu baik-baik saja. Kemudian Evan menjelaskan kalau mobilnya tertinggal di tempat ia membunuh Wade. Sedangkan STNK mobil tersebut terdaftar dengan alamat rumah Sam. Maka dari itu, Evan meminta Sam untuk meninggalkan rumah dan membawa anak-anaknya pergi untuk sementara waktu sampai kondisinya aman. Saat itu, Evan terlihat sangat khawatir akan keselamatan sang adik beserta anak-anaknya. Di sisi lain, Sam pun marah karena masalah tersebut harus melibatkan Sam dan kedua buah hatinya yang masih kecil. Tentu, Sam menolak permintaan sang kakak. Namun setelah pertimbangan yang matang, akhirnya Sam pun setuju dan pergi meninggalkan rumah. Setelah Sam pergi, Evan mempersiapkan diri untuk berjaga-jaga kalau ada keluarga Cleland yang datang. Dan karena di rumah Sam tidak ada pistol, akhirnya Evan pun mengambil cangkul yang ada di gudang untuk berperang melawan keluarga Cleland.
Di sana seharian Evan hanya diam memantau situasi sampai ia ketiduran. Namun hingga maghrib menjelang, keluarga Cleland tak menampakkan batang hidungnya. Kini Evan pun menyempatkan diri untuk melihat album foto keluarga dan membuat teh susu kesukaannya. Namun tak berapa lama Evan mendengar suara mobil berhenti di depan rumah Sam. Dan ternyata itu adalah mobil Evan yang terparkir dengan anggota keluarga Cleland di dalamnya. Sontak Evan pun bersiap-siap dengan mengatur kondisi rumah agar mereka terkecoh, di mana Evan menyalakan lampu dan keran air agar seolah-olah Evan tidak tahu kedatangan mereka. Namun menyadari kalau ia tak sanggup melawan dua orang sekaligus, Evan membatalkan niatnya untuk melawan. Setelah itu dengan tergesa-gesa Evan mencari kunci serep mobilnya dan mencoba untuk bersembunyi. Namun tiba-tiba setelah Cleland bersaudara lengah, Evan bergegas untuk melarikan diri menggunakan mobil. Namun salah satu dari mereka yang bernama Teddy Cleland memergoki Evan dan berusaha mengadangnya. Tanpa ragu, Evan langsung menerjang hingga membuat Teddy tersungkur dan tak sadarkan diri. Di sini, Evan sempat bertanya apakah kedatangan mereka untuk membunuh Evan atau Sam. Evan bertanya seperti itu karena tak mau adiknya Sam harus terseret ke dalam masalah ini. Namun karena tak ada jawaban, Evan langsung memasukkan tubuh Teddy ke dalam mobil dan tiba-tiba Evan tertembak oleh panah otomatis dari Carl Cleland yang memergokinya. Beruntung Evan berhasil kabur dengan menahan rasa sakit yang teramat menyiksa dari panah yang menancap di paha sebelah kanan. Singkat waktu, pagi pun tiba. Evan berhenti di sebuah perkebunan asri nan sepi. Saat itu karena mengira Teddy telah tewas, Evan memasukkan tubuhnya ke dalam bagasi. Kemudian ia pergi ke toko serba 5.000 untuk membeli alat-alat yang akan ia gunakan untuk mencabut anak panah yang masih tertancap kuat. Namun karena tak kuasa menahan gejolak rasa sakit yang begitu dalam, akhirnya ia pun terpaksa ke rumah sakit dan langsung tumbang di depan meja mbak-mbak resepsionis. Setelah tersadar, Evan terkejut melihat luka di pahanya yang telah dijahit. Dan karena ia tak punya uang untuk membayar biaya operasi, Evan langsung kabur secara diam-diam menuju mobilnya. Setibanya di sana, Evan mendapati Teddy yang masih hidup dan teriak-teriak minta untuk dikeluarkan. Tentu, Evan pun mengabaikannya dan bergegas menuju ke rumah Sam untuk berganti pakaian dan membereskan kekacauan semalam. Usai berberes-beres, terdengar Teddy yang terus-menerus meronta-ronta dari dalam bagasi. Evan pun berkata bahwa ia tak akan mengeluarkan Teddy sampai ia mendapatkan pistol. Tak berapa lama, Evan teringat dengan seorang teman lama yang mempunyai usaha melatih menembak. Bergegaslah Evan mencari teman lamanya yang bernama Ben. Dan setelah susah payah mencari kesana sini, mereka pun akhirnya bertemu. Saat itu Evan mengatakan kalau ia ingin meminjam senapan. Ben pun memberikan senapan terbaik tanpa surat yang ia miliki. Dan di sana Ben yang menyadari kalau Evan tak pernah memakai senapan atau bisa dibilang sangat pemula dalam menembak, Ben pun menawari untuk mengajari Evan berlatih terlebih dahulu. Namun nampaknya Evan tak mau melakukannya dan segera pergi meninggalkan Ben karena tak ingin Ben ikut terseret dalam masalah ini. I just need you to trust me, please. I do trust you, bro. Tak lama kemudian, Evan membuka bagasi dan menginterogasi Teddy dengan senjata. Dan Teddy pun menjelaskan bahwa Wade bukanlah pembunuh orang tua Evan. 20 tahun yang lalu, ayah dari Evan dan istri dari keluarga Cleland berselingkuh. Dan sebagai balas dendam, sang suami atau ayah dari keluarga Cleland yaitu The Big Wade tidak terima dan membunuh ayah Evan. Namun kematian ibu Evan tidak disengaja karena memang saat itu ayah dan ibu Evan berada di dalam mobil yang sama saat aksi pembunuhan tersebut. Dan kembali Teddy menegaskan kalau pembunuh orang tua Evan bukanlah Wade,
melainkan ayahnya yang kini telah meninggal dunia karena penyakit kanker. Dan karena keluarga besar tidak ingin ia mati di penjara, akhirnya sang anak kedua yaitu Wade yang menggantikan si ayah dikurung dalam jeruji besi, yang setelah keluar Evan langsung membunuhnya. Bodoh amat mendengar hal itu, Evan meminta Teddy untuk menelpon keluarga Cleland yang lain dan membuat perjanjian. Setelah itu, Teddy Cleland mengatakan kalau adiknya ingin berbicara dengan Evan. Teddy meminta Evan untuk mendekat dan mengambil handphonenya, namun tiba-tiba ya, ternyata Evan pun tertipu, yang mana tidak ada seorang pun yang menerima panggilan tersebut. Dengan dibakar amarah, Teddy yang berada di atas angin menodongkan senapan itu ke muka Evan dan benar saja, itu adalah ulah Ben yang dari tadi mengawasi Evan karena tak mau sahabat lamanya itu kenapa-napa. Dengan akurasi bak seorang sniper, Ben berhasil membuat Teddy tewas saat itu juga. Setelah itu, mereka kembali meletakkan tubuh Teddy ke dalam bagasi mobil. Kemudian, Ben mengajari cara menembak yang benar sampai Evan benar-benar bisa berjuang dan berperang melawan seluruh keluarga Cleland seorang diri. Pada akhirnya, kedua sahabat lama ini pun berpelukan dan berjanji untuk merahasiakan ini semua. Menjelang senja, Evan melanjutkan misinya untuk bertemu dengan keluarga Cleland. Evan ingin memastikan agar Sam dan anak-anaknya bisa aman bagaimanapun caranya, entah dengan perdamaian atau malah mengobarkan api peperangan. Setelah tiba di sana, terlihat rumah keluarga Cleland berada di lokasi terpencil di pinggiran hutan. Dengan senapan laras panjang dari Ben, Evan menyergap rumah itu, namun ternyata tak ada seorang pun di sana. Lalu ia pun mencari semua senjata di rumah itu dan menenggelamkannya ke dasar danau agar mereka tidak bisa melawan. Tak lupa Evan juga mengubur mayat Teddy di sebelah kuburan ayahnya, si The Big Wade, yang membunuh orang tua Evan. Kini setelah lelah menggali kubur, Evan berinisiatif meninggalkan pesan di telepon rumah keluarga Cleland dan memberitahu bahwa Teddy telah tewas, serta meminta mereka untuk tidak melibatkan Sam dalam peperangan ini. Evan juga menambahkan bahwa mereka sudah saling impas, yaitu sama-sama mati dua di masing-masing pihak. Dan kembali Evan menawari mereka apakah ingin berdamai atau melanjutkan perang sampai titik darah yang terakhir. Kemudian terlihat Evan membuat barikade dari tumpukan meja kursi dan menjadikan rumah tersebut layaknya medan perang sungguhan. Dengan mata ngantuk karena tak sempat tidur, Evan terus menunggu kedatangan semua keluarga Cleland yang tersisa. Namun apalah daya, ternyata mereka tak kunjung datang. Barulah esok harinya selepas beduk maghrib berbuka puasa, keluarga Cleland pun tiba. Terlihat 3 orang yang masuk ke dalam rumah dan terdengar mereka membuka telepon dengan mendengarkan pesan yang ditinggalkan oleh Evan. Evan yang bersembunyi dari balik dinding memantau reaksi mereka atas pesan tersebut. Namun ternyata Carl Cleland tidak mengindahkan pesan tersebut dan malah ingin membunuh Evan dan Sam beserta kedua anaknya. Menyadari hal itu yang menandakan bahwa tawaran perdamaiannya tak diterima, Evan pun langsung emosi dengan membabi buta. Sorry. Ya, Carl pun kini tewas di tempat, menyisakan 2 wanita, yaitu Ibu Cleland, si wanita yang berselingkuh dengan ayah Evan beserta anak perempuannya. Saat itu ibu dan anak ini mengancam akan membunuh Evan, namun tentu saja itu hanyalah omong kosong karena saat ini keadaan berpihak kepada Evan yang memegang senjata. Evan yang tadinya menawarkan perdamaian kini berubah pikiran dan berencana untuk memusnahkan seluruh keluarga Cleland tanpa sisa.
Dan karena merasa terancam, keluarga Cleland yang tersisa pun berjanji tidak akan mengganggu Sam. Tetapi Evan sudah tak mempercayai mulut busuk mereka. Di sisi lain, keluarga Cleland yang paling kecil, yaitu William, si anak yang bertemu dengan Evan di mobil limosin kemarin, mengendap-endap dari belakang Evan dan tiba-tiba di tengah situasi yang chaos, keluarganya menyuruh William untuk segera menembak mati Evan. Namun William ragu dan gemetaran. Evan yang masih bisa bertahan dengan nyawa terakhir langsung memukul senapan William dan berbalik mengancamnya. Namun karena merasa kasihan, Evan menyuruh William untuk pergi dengan menggunakan mobil Evan yang ia parkir di dalam hutan. Kini tinggallah mereka bertiga di dalam rumah medan pertempuran tersebut. Dan di akhir kisah, Evan pun memberitahu kalau ia sangat menyayangkan perselingkuhan si ibu ini dengan ayah Evan. Yang mana hal tersebut berujung dengan aksi pembunuhan suaminya terhadap ayah dan ibu Evan. Si ibu ini pun kini terlihat kesal. Namun Evan kembali menjelaskan kalau karena si ibu ini yang suka menggoda ayahnya, seluruh keluarga kini akan meregang nyawa. Mendengar hal itu, si ibu langsung murka lalu mengambil senapan yang ia sembunyikan di bawah kursi dan ditabuhlah genderang perang tanpa menyisakan seorang pemenang. Dari sudut mata di tengah gelapnya dunia, akhirnya William hanya bisa melihat Evan dan seluruh keluarganya tewas di rumah tersebut. Setelah itu, film diakhiri dengan William yang menangis dan terseok-seok menuju mobil Evan dengan tatapan kosong yang diiringi gemuruh kilat di hari yang begitu kelam, dan film pun berakhir. Membalas dendam memang memberi sensasi kepuasan. Namun di sisi lain hal itu hanya akan menambah besar bara api yang mulai temaram. Saya sebagai salah satu korban perselingkuhan mantan tak memungkiri jika dendam itu nyata. Namun kembali ke pasal 3 ayat 1 KUHC yang menyatakan bahwa balas dendam terepik adalah membuat mantan menyesal. Sobat film si antisosial undur diri dan gracias.